Yang pertama yaitu tipe pendanaan jangka pendek. Terdapat dua, yang pertama yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan adalah pendanaan yang berubah secara otomatis seiring dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Yang kedua itu pendanaan tidak spontan, yaitu jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Itu pendanaan spontan, yaitu jenis pendanaan yang mengikuti kegiatan perusahaan, contohnya hutang dagang dan rekening-rekening akrual, utang pajak dan utang upah. Mengevaluasi tawaran potongan kas. Potongan kas biasa dilakukan oleh perusahaan yang memberikan penjualan kredit. Tujuannya yaitu untuk memotong agar debitur melunasi hutangnya lebih cepat. Contoh dari mengevaluasi tawaran potongan kas yaitu dari perusahaan hitam putih melakukan sejumlah pembelian barang dagang secara kredit dengan syarat potongan harga sebesar 2% jika perusahaan melunasi utangnya sebelum tanggal 10 dan utang dagang tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Hitunglah biaya bunga efektif dari penawaran tersebut, yaitu kita menggunakan rumus bunga tahunan, yaitu potongan harga dibagi 100% dikurangi potongan harga dikali 360 dibagi tanggal pembayaran dikurangi periode diskon. KD yaitu 2% dibagi 100 dikurangi 2 dikali 360 hari dibagi 30 dikurangi 10, yaitu 2% dibagi 98 dikali 360 hari dibagi 20 sama dengan 36,7%. Jika tidak memanfaatkan tawaran potongan kas, maka perusahaan dapat menurunkan biaya kesempatan yang hilang dengan memperpanjang masa pembayaran yang dilakukan dengan cara membayar sesuai jatuh tempo. Pendanaan tidak spontan. Berbeda dengan pendanaan spontan tidak spontan tidak berubah secara otomatis meskipun terjadi perubahan penjualan. Terdapat 7. Yang pertama yaitu commercial paper atau CP, yang kedua yaitu pinjaman kredit, yang ketiga yaitu factoring, yang keempat yaitu manajemenkan piutang, yang kelima yaitu menjaminkan barang dengan persediaan, yang keenam yaitu akuntansi bank, yang ketujuh yaitu repo. Baik, untuk yang pertama yaitu commercial paper. Perusahaan besar bisa mengeluarkan instrumen CP untuk memenuhi kebutuhan dana mereka. CP merupakan surat hutang jangka pendek yang memiliki jangka waktu 30-90 hari tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan besar dan dijual langsung ke investor. Biasanya hanya perusahaan besar yang bisa mengeluarkan CP. Penjualan tersebut bisa melalui bursa keuangan atau langsung ke calon pembeli potensial atau investor. CP merupakan alternatif dari hutang jangka pendek yang diperoleh melalui bank. Instrumen CP dijual langsung ke investor. Dengan demikian, instrumen tersebut tidak melewati perantara keuangan atau financial intermediary atau misalnya Selanjutnya, terdapat intermediasi dan disintermediasi dalam commercial paper atau CP. Terlihat setelah melalui proses disintermediasi tersebut, baik perusahaan maupun investor memperoleh keuntungan. Investor bisa memperoleh tingkat bunga yang tinggi, sedangkan perusahaan bisa memperoleh tingkat bunga yang lebih rendah. Kalau pinjaman tersebut melalui bank akan mengambil spread sebanyak 6% dalam bagian tersebut, yang mengakibatkan kenaikan tingkat bunga pinjaman sebanyak atau semakin rendahnya bunga yang akan diperoleh investor yaitu sebanyak 40%. Selisih tersebut 6% merupakan spread bank yang merupakan pendapatan bank dari kegiatan intermediasi atau pinjam-meminjam. Yang kedua, terdapat pinjaman kredit yang terbagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama, kredit transaksi, yaitu kredit yang ditujukan untuk tujuan spesifik tertentu. Untuk memperoleh kredit ini, maka surat utang harus ditandatangani. Yang kedua, kredit lini. Dengan pinjaman ini, peminjam bisa meminjam sampai jumlah waktu yang tertentu yang menjadi plafon atau batas atas pinjaman. Yang terakhir, bunga atau biaya efektif yang diperoleh perusahaan akan tergantung dari berbagai faktor seperti tingkat bunga pinjaman, saldo kas, dan biaya. Yang ketiga, terdapat factoring atau anjak piutang.
Faktoring atau anjak piutang berarti menjual piutang. Dari segi perusahaan yang mempunyai piutang, faktoring mempunyai manfaat karena perusahaan tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo untuk memperoleh kas. Pihak piutang juga memperoleh manfaat karena faktoring merupakan alternatif dari investasi. Selanjutnya, terdapat pihak yang terlibat dalam faktoring. Faktoring bermula dari penjualan kredit yang mengakibatkan timbulnya piutang dagang. Perusahaan yang punya piutang, yaitu pihak pertama, barangkali membutuhkan dana cepat untuk mendanai kegiatan operasional. Pihak pertama tersebut bisa menjual piutang dagang ke faktor atau perusahaan anjak piutang, yaitu pihak kedua. Pihak kedua memberi kas kepada pihak pertama, sekarang piutang menjadi milik pihak kedua. Pihak ketiga melakukan penagihan piutang kepada pihak kedua, dan pihak kedua membayar piutang kepada pihak ketiga. Selanjutnya terdapat manfaat faktoring. Yang pertama, perusahaan terbebas dari pengurusan masalah administrasi piutang dengan faktoring. Buku besar piutang biasanya dipegang oleh faktor. Yang kedua, perusahaan terbebas dari risiko piutang macet. Apabila penjualan piutang dilakukan dengan tanpa rekursus, maka risiko piutang akan terbagi menjadi tanggungan faktor. Yang ketiga, perusahaan bisa memperoleh dana dengan jaminan piutang. Praktis tidak ada jaminannya. Tidak ada jaminan nyata atau barang real dalam transaksi piutang ini. Yang keempat, prosedur relatif sederhana dan cukup dengan menunjukkan fakta penjualan, perusahaan bisa memperoleh dana yang diinginkan. Yang terakhir, dengan menawarkan piutang dagang pada pembeli atau pelanggan, perusahaan bisa menawarkan alternatif yang kompetitif sesuai dengan saingan dalam negeri. Selanjutnya, terdapat situasi yang dilakukan faktoring. Yang pertama, perusahaan bisa menggunakan jasa faktoring untuk memperoleh dana dan memperkuat cash flow. Yang kedua, kadang-kadang kondisi usaha perusahaan dapat memburuk sehingga rasio keuangan juga akan kurang bagus. Yang ketiga, kadang-kadang ada perusahaan yang tumbuh pesat tapi tidak mempunyai kredit. Yang keempat, perusahaan tumbuh pesat seperti pada poin ketiga di atas, kebutuhan dana melebihi dana yang ada, tapi perusahaan bisa menjual piutang. Yang terakhir, pinjaman dengan faktoring bisa berlangsung relatif. Pembiayaan faktoring yaitu biaya komisi penjualan disebabkan karena fungsi pengawasan piutang beralih ke faktor. Faktor memelihara buku besar piutang yang dijual, mengambil alih risiko piutang, dan juga melakukan penagihan piutang. Selanjutnya, biaya bunga dihitung mulai pada saat pemberian dana ke perusahaan sampai pada saat pembayaran piutang ke faktor. Secara umum, biaya bunga faktoring biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga bank. Hal ini terjadi karena risiko faktoring lebih tinggi dibandingkan dengan risiko kredit. Diketahui piutang dagang dijual dengan diskonto 2,5% per bulan. Sebagai tambahan, faktor akan membedakan komisi 1,5% untuk pendanaan non-recourse. Jika eksporting menjual 1 juta piutang dagang dengan jangka waktu 90 hari, perusahaan akan memperoleh nilai nominal 1 juta, biaya non-recourse 15.000, biaya factoring 75.000. Nilai yang diterima eksportir yaitu 910. Bunga tahunan dengan menjual piutang adalah sekitar 4 dikali 7,5% ditambah 1,5% menjadi 36%. Selanjutnya ada pembiayaan faktoring yaitu pledging receivables, yaitu menggunakan piutang sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Kepemilikan piutang masih ada di tangan perusahaan jika pinjaman tidak terbayar. Piutang yang dijadikan jaminan bisa digunakan untuk melunasi pinjaman. Penjaminan bisa dilakukan atas semua piutang. Biaya yang berkaitan dengan penjaminan piutang ada dua, yaitu biaya pemrosesan dan biaya bunga. Misal perusahaan menjaminkan piutang dengan nilai nominal 5 juta per hari dengan rata-rata umur piutang 20 hari, yang berarti total piutang yang dijadikan adalah 100 juta.
kas yang diterima sebesar 80% dari nilai piutang yang dijaminkan. Biaya pemrosesan 0,75% dari nilai total piutang yang dijaminkan dan bunga yang dibebankan per tahun sebesar 20%. Maka total biaya bisa dihitung sebagai berikut. Biaya pemrosesan 0,0075 dikali 100 juta, yaitu 750. Biaya bunga 0,02 dikali 20 per 365 dikali 80 menjadi 888,889. Total biaya 1.638.889. Tingkat bunga efektif yang dibayarkan oleh perusahaan adalah TBE 1 ditambah 1.638.889 per 80 dikali 360 per 20 dikurang 1 menjadi 0,4405 atau 44,05%. Yang selanjutnya menjaminkan barang dagangan atau persediaan. Prosedur yang dipakai akan sama dengan penjaminan piutang. Pemberi penjamin mengevaluasi nilai persediaan, kemudian akan memberikan pinjaman dalam persentase tertentu dari nilai persediaan yang dijaminkan. Perusahaan bisa menjaminkan semua barang dagangannya. Perusahaan juga bisa menjaminkan persediaan barang dagangannya yang tertentu. Pemberi penjamin bisa mengundang pihak ketiga yang independen untuk memastikan penjualan barang dagangan akan digunakan untuk melunasi pinjaman. Dan yang terakhir, total biaya mencakup dua hal, yaitu biaya pemrosesan atau administrasi dan biaya bunga. Yang keenam ada akseptansi bank, yaitu pernyataan kesanggupan bank mengaksep untuk melakukan pembayaran atas suatu wesel berjangka yang diterbitkan eksportir pada saat jatuh tempo wesel. Proses penciptaan akseptansi bank dimulai dari perintah membayar terhadap suatu bank atas sejumlah uang tertentu pada beberapa periode mendatang. Perusahaan yang mempunyai surat perintah tersebut bisa menjual ke pihak lain dengan diskonto. Perusahaan bisa memiliki uang lebih cepat, sedangkan pihak yang membeli memperoleh pendapatan bunga. Akseptansi bank merupakan cara yang cukup populer untuk mendanai transaksi ekspor impor. Instrumen aksep biasanya berjangka waktu antara 30 sampai 240 hari dengan kebanyakan 90 hari. Jangka waktu bisa dinegosiasikan agar dengan jangka waktu datangnya barang. Berikutnya ada repo. Repo merupakan kependekan dari repurchase agreement. Repo term sama seperti repo biasa, hanya jangka waktunya lebih panjang. Reserve repo merupakan kebalikan dari repo. Di sini dealer mencari pihak yang mempunyai surat berharga, kemudian membeli surat berharga tersebut. Jika dealer tidak mampu melunasi kewajiban, maka investor tidak bisa memperoleh kembali surat berharga yang telah dibeli sebelumnya. Cara tersebut memiliki resiko, yakni dealer menggunakan surat berharga jaminan tersebut untuk memasuki kontrak repo yang lain dengan investor lainnya. Jika waktu repo pendek, maka surat berharga yang dijadikan jaminan barangkali tidak perlu berpindah secara fisik. Berikutnya ada evaluasi sumber pendanaan jangka pendek. Strategi pendanaan. Manajer keuangan bisa memilih strategi pendanaan agresif, moderat, atau konservatif. Masing-masing akan mempunyai konsekuensi yang berbeda. Dengan strategi aktif, manajer keuangan akan menggunakan pendanaan jangka pendek yang lebih besar dibandingkan dengan pendanaan jangka biaya. Manajer keuangan bisa memilih strategi pendanaan agresif, moderat, atau konservatif. Masing-masing akan mempunyai konsekuensi yang berbeda dengan strategi aktif. Manajer keuangan akan menggunakan pendanaan jangka pendek yang lebih besar dibandingkan pendanaan jangka pendek. Berikutnya ada ketersediaan. Suatu alternatif barangkali memberikan biaya yang murah dan selayaknya dipilih. Tetapi kalau perusahaan tidak bisa mengakses alternatif tersebut, maka perusahaan tidak bisa menggunakannya. Sebagai contoh, CP biasanya diterbitkan oleh perusahaan besar yang sudah punya nama. Perusahaan kecil dengan demikian tidak bisa menggunakan CP. Acceptance
yang biasa digunakan untuk perdagangan ekspor-impor. Fleksibilitas. Manajer keuangan secara umum menginginkan fleksibilitas meskipun melakukan pinjaman, pendanaan spontan, menyediakan sumber dana yang spontan sehingga cenderung meningkatkan fleksibilitas. Alternatif utang bank barangkali akan mengurangi fleksibilitas bank. Menerapkan banyak ketentuan pinjaman line of credit bisa meningkatkan fleksibilitas dibandingkan dengan pinjaman transaksi.